Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam sesuai waktu Anda menyaksikan tayangan kami ini. Berjumpa kembali dengan channel kami, Cadang Sang Tulab alias Sang Pelajar. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menguraikan tutorial tata cara membuat paket pengadaan non-tender, khususnya pengadaan barang oleh PPK atau pejabat pembuat komitmen pada aplikasi SPSE versi 43. Nah, pada saat membuat dokumen non-tender, maka ada 3 dokumen persiapan pengadaan yang akan disiapkan oleh PPK. Yang pertama adalah harga perkiraan sendiri atau HPS, ya, yang pengadaan barang ini dapat ditambahkan HPS-nya apabila barangnya kena pajak dapat dikenakan pajak, juga nanti apabila diperlukan biaya pengiriman, biaya asuransi dan biaya-biaya lainnya yang terkait dengan uh, sampai barang siap digunakan, maka ini dapat ditambahkan ke dalam total HPS. Yang kedua adalah kerangka acuan kerja KAK untuk pekerjaan jasa konsultansi, baik jasa konsultansi konstruksi maupun jasa konsultansi non-konstruksi. Nah, yang ketiga ada rancangan kontrak. Maka untuk pengadaan langsung ini rancangannya adalah rancangan SPK, batang tubuh SPK, dan syarat-syarat umum SPK. Nah, baiklah, mari kita coba bersama menguraikan tutorialnya, cara membuat paket non-tender ini bagi PPK. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memudahkan para pengunjung di channel kami. Nah, langkah pertama silahkan buka aplikasi browser masing-masing, apakah Mozilla, apakah Google Chrome atau Internet Explorer, ataupun juga Opera dan berbagai macam jenis web browser lainnya. Lalu di address bar silahkan diketikkan alamat LPSE masing-masing. Nah, di sini akan tampil halaman awal dari LPSE. Apabila ada paket yang sedang berjalan, sedang aktif, maka akan tampil di sini. Namun bila tidak, maka akan kosong seperti ini ya. Ya, mungkin wajar saja sekarang sedang akhir tahun, sangat sedikit pengadaan yang diadakan karena waktu yang mungkin kurang memadai. Nah, kemudian kita klik login. Nah, di sini akan ada 2 pilihan, penyedia ataupun non penyedia. Maka bagi kita, baik itu PPK, Pokja pemilihan ataupun pejabat pengadaan, memilih pada bagian non penyedia dan mengisikan username dan password yang telah diberikan oleh admin agensi pada LPSE masing-masing. Ya, klik login. Nah, akan tampil. Nah, di beranda ini akan tampil paket-paket yang sedang berjalan atau masih sedang dalam proses. Nah, seperti ini banyak sekali paket-paket yang telah diproses. Sedangkan daftar paket nantinya untuk membuat paket. Nah, kita klik saja daftar paket. Nah, akan muncul yang masih berbentuk draft statusnya. Kemudian karena kita non-tender, ya silahkan kita klik non-tender. Nah, lalu klik buat paket. Nah, pilih KLPD, kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah atau perangkat daerah ya. Kita ketikkan saja misalnya. Nah, ini. Lalu klik pilih satuan kerja. Lalu kita klik pada semua metode pemilihan kita ganti jadi pengadaan langsung ya. Nanti
nanti akan muncul. Nah, seperti ini. Nah, paket-paket yang muncul ini adalah paket yang telah di-entry sebelumnya pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau SIRO, yang di-entry dibuat paketnya bisa oleh admin RUP ataupun langsung oleh PPK dan nantinya diumumkan oleh PA atau KPA. Ya, kita pilih salah satu dari barang-barang yang akan diadakan ini. Nah, lalu kita klik buat paket. Nah, akan muncul notifikasi apakah benar ini paket Anda. Ya, apabila iya maka tinggal kita klik OK. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Kode RUP, nama paket, dan juga sumber dana, kode anggaran, dan nilai pagu anggarannya. Nah, di nama paket ini apabila mungkin terjadi kesalahan pengetikan atau dan nama paketnya yang di-entry sebelumnya belum sinkron dengan RKA atau DPA, RKA atau RKKL atau DIPA atau DPA, maka silakan dirubah dan disesuaikan. Nah, apabila telah sesuai, dapat kita lanjutkan dengan mengklik selanjutnya. Nah, langkah pertama adalah mengisi rincian HPS. Nah, silakan diisikan jenis barang yang akan diadakan sesuai dengan HPS yang telah disusun secara manual. Tinggal di copy pastikan saja atau diketikkan langsung juga bisa. Nah, atau juga bisa menggunakan template rincian HPS seperti ini. Nanti apabila ini kita klik, dia akan mendownload template yang berbentuk Excel. Nanti barang-barangnya, jenis barang, HPS, harga satuannya bisa kita kopikan ke template itu dan kemudian diupload lagi di sini. Ya, tapi itu mungkin kalau jenis barangnya cukup banyak, tapi kalau barangnya cuma 2 seperti ini ya silakan langsung diketikkan saja. Nah, apabila APS-nya telah sesuai, kita klik simpan. Selanjutnya kita klik simpan. Maka di atas akan muncul notifikasi bahwa data telah tersimpan. Apabila terjadi error atau kesalahan, nanti biasanya akan muncul notifikasi yang lain. Ya, misalnya saja kita salah mengentry, mungkin salah membuat volume sehingga pagu HPS yang dientry melebihi pagu anggaran tersedia, maka nanti akan muncul pesan-pesan error yang memberitahu kita. Nah, demikian. Lalu kita klik kembali. Nah, selanjutnya kita klik KAK, spesifikasi teknis dan gambar. Nah, untuk pengadaan langsung ini juga apabila barang-barangnya bermerek berdasarkan buku LKPP tahun 2014 tentang pengadaan langsung dan pemaketan, ya masih banyak itu beredar versi PDF-nya dan juga versi cetaknya juga ada. Silakan dicek kembali itu bahwa untuk pengadaan langsung dapat menyebutkan merek karena tidak ada kompetisi di dalam pengadaan langsung. Jadi apabila barang-barangnya bersifat aplikasi dan mungkin tidak tersedia di e-katalog, ya silakan saja disebutkan merek. Ya mungkin misalnya kita mengadakan AC misalnya gitu kan, kemungkinan AC ini tidak ada di e-katalog, maka bisa kita sebutkan mereknya, misalnya merek LG mungkin atau merek Sharp gitu. Karena dia tidak ada kompetisi di dalam pengadaan langsung. Nah, kita klik upload dan cari KK, lokasi penyimpanan. Nah, kemudian close. Apabila telah selesai spek teknis gambar atau KK-nya, lalu klik close. Nah, selanjutnya adalah rancangan kontrak. Rancangan kontrak ini bisa diambil dari standar dokumen pemilihan.
Nah, untuk non-konstruksi dia diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, sedangkan untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi itu diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Nah, karena ini pengadaan barang yang non-konstruksi, SDP-nya bisa kita download. Nah, web kita silakan buka tab baru, kemudian ketikkan inaprop.id ya, .id garing unduh. Inaprop.id garing unduh. Nah, di sini akan muncul user guide dan pengumuman-pengumuman lainnya, daftar hitam. Nah, dan juga peraturan-peraturan pustaka dan berbagai macam file-file lainnya. Nah, kita klik pada kategori, kita klik SDP, lalu nanti kita cari pengadaan barang melalui pengadaan langsung, atau bisa juga kita ketikkan di sini dicari nama file barang misalnya. Akan muncul yang SDP yang berhubungan dengan barang saja. Nah, ternyata pengadaan barang melalui pengadaan langsung ada di bagian bawah. Kita klik unduh, dan secara default nantinya file akan berada di folder download. Nah, seperti ini. Setelah kita buka SDP pengadaan langsung barang tadi, yang pengadaan langsung akan tampil seperti ini, ada lambang Garudanya. Nantinya SDP ini di samping bagi PPK untuk membuat rancangan kontrak juga diperlukan oleh pejabat pengadaan dalam membuat dokumen pemilihan. Ya, maka untuk untuk rancangan kontrak yang akan diisi nantinya adalah bentuk umum SPK dan syarat-syarat umum kontrak. Ya, untuk mempermudah bisa juga kita cari bentuk surat perintah kerja. Nah, seperti ini akan tampil 3 hasil pencarian bentuk SPK. Silakan diklik sambil menekan tombol kontrol. Nanti akan langsung ke halaman, klik kiri sambil menekan tombol kontrol, akan langsung ke halaman yang dituju. Nah, seperti ini. Nah, ini akan nantinya kita jadikan rancangan kontrak. Nah, untuk memudahkan, pertama kita hapus dulu mana yang bukan termasuk rancangan kontrak. Nah, seperti ini kita blok saja, tekan shift dan home, nantinya Ctrl shift home. Ya, kita hapus halaman ke atasnya. Nah, juga nanti untuk bawah, di bagian bawah setelah syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat umum SPK maksud kami, ya silahkan di delete. Akan tampil seperti ini. Nah, sehingga yang tersisa hanya untuk SPK dan syarat-syarat umum SPK ya. Selanjutnya silakan diganti, diberi kop surat sesuai satuan kerja, kementerian, lembaga atau perangkat daerah masing-masing. Nah, di sini diisi nama satuan kerja, misalnya Dinas Pertanian. Nomor dan tanggal SPK tentu saja masih dikosongkan karena belum pasti, menunggu proses dari pejabat pengadaan. Nah, pejabat pengadaan, kemudian nama PPK ya silakan diisi. Misalnya seperti ini. Atau juga mungkin bisa diisi PPK bidang A misalnya, atau PPK bidang B, seperti itu juga bisa. Nah, nama penyedia dapat dikosongkan, nomor surat undangan pengadaan langsung dan tanggal surat undangan pengadaan langsung juga dikosongkan karena ini adalah domainnya pejabat pengadaan. Begitu juga nomor berita acara hasil pengadaan langsung dan tanggal berita acara hasil pengadaan langsung. Yang selanjutnya yang bisa diisi adalah nama paket pengadaan. Nah, kita ketikkan paket pengadaannya. Bisa dibesarkan dan disamakan hurufnya. Nah, sumber dananya
DIPA atau DPA. DIPA tentunya untuk dana yang bersumber dari APBN untuk kementerian atau lembaga secara umumnya, dan juga DPA untuk pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Nah, ini kita hapus saja. Ini contoh, hal yang bersifat contoh dapat kita hapus, dibebankan pada DIPA, DPA, karena tadi sistem kerjanya dari pemerintah daerah. DPA, Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar. Tahun anggarannya misalnya 2019 untuk mata anggaran kegiatan, misalnya sesuaikan dengan nama kegiatan di RKA atau DPA. Nilai kontrak termasuk PPN tentu saja masih dikosongkan karena nanti berdasarkan hasil dari negosiasi antara pejabat pengadaan dengan pelaku usaha yang memasukkan dokumen penawaran. Waktu pelaksanaan sesuai dengan yang telah dihitung sebelumnya pada KAK atau spesifikasi teknis, misalnya kita asumsikan saja misalnya 60 hari kalender. Nah, seperti ini. Untuk dan atas nama, ya silakan isi nama satuan kerjanya. Nah, pejabat membuat komitmen, maka untuk penandatangan kontrak ini itu berdasarkan peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018. Pejabat penandatangan kontrak adalah 3, bisa pengguna anggaran atau PA, bisa juga kuasa pengguna anggaran atau KPA, atau juga bisa pejabat pembuat komitmen. Maka khusus untuk pejabat pembuat komitmen, maka berdasarkan peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tidak terdapat tugas pokoknya untuk menandatangani kontrak atau surat perjanjian. Maka tapi tetap dapat menerima pelimpahan wewenang menandatangani kontrak dari PA atau KPA. Jadi apabila PPK akan menandatangani kontrak, maka perlu dibuatkan surat tugas pendapat, surat tugas tambahan. Hal ini dijelaskan oleh banyak pakar pengadaan, diantaranya salah satu trainer pengadaan yang terkenal, Bapak Khalid Mustafa. Ya, ini kita buat saja tadi siapa nama PPK-nya. Jabatan misalnya kepala bidang. Oke. Nah, kemudian saat surat perintah kerja ini sifatnya given atau sudah baku, tidak perlu dirubah kecuali hal-hal yang mungkin memang tidak diperlukan. Misalnya saja barang kita adalah barang yang bukan fabrikasi, yang tidak ada garansi gitu kan. Jadi ya seperti bibit-bibit ini misalnya. Nah, itu maka tidak diperlukan garansi, hal-hal yang berhubungan dengan sertifikat garansi gitu. Tapi terkadang juga ada barang yang uh, memiliki jaminan tertentu, misalnya saja pakan ikan, ada kadaluarsanya minimal sekian bulan. Ini ya perlu juga dijelaskan di dalam kontrak. Nah, seperti ini. Cacat mutu, perpajakan, jadwal, asuransi, ya asuransi, biaya penawaran telah memperhitungkan asuransi, penanggulangan dan risiko, pengawasan dan pemeriksaan, pengujian, laporan hasil pekerjaan, kartu penyelesaian pekerjaan, serah terima. Nah, serah terima pekerjaan langsung antara penyedia dengan PPK. Berbeda dengan era Perpres nomor 54 tahun 2010 yang mana pekerjaan ini diterima oleh PPHP atau PJPHP, diperiksa spek teknis dan volumenya, dan apabila telah disetujui oleh PPHP atau PJPHP baru diserahkan kepada PPK. Nah, di Perpres 16 ini berbeda, langsung PPK yang bertugas menerima, memeriksa spesifikasi dan volume, sedangkan PJPHP atau PPHP itu hanya memeriksa dokumen kelengkapan administrasi pelaksanaan pekerjaan saja. Nah, ini dia yang kita maksudkan tadi, cacat mutu atau garansi pabrikan. Sekiranya bukan bangun pabrikan,
bisa dihilangkan, tapi tidak dihilangkan pun bukan suatu hal yang bermasalah. Nah, tentang perubahan SPK juga nampak di sini apa yang dapat dilaksanakan dalam perubahan SPK. Juga definisi dari peristiwa kompensasi, perpanjangan waktu, penghentian dan putusan SPK, dan lain sebagainya. Nah, ini nomor 21 ini yang bersifat pilihan adalah pembayaran prestasi pekerjaan. Ada terbagi tiga, ada yang bersifat termin, bulanan, dan juga sekaligus 100% setelah pekerjaan diselesaikan. Termin ini kalau bersifat termin maka harus dicantumkan misalnya termin 1 30%, termin 2 60%, dan seterusnya seperti itu. Apabila termin dia harus dibayar maksimal sama dengan bobot fisik pekerjaan di lapangan. Nah, seperti itu. Sementara kalau bulanan itu biasanya lebih cocok untuk yang pembayarannya bersifat bulanan, misalnya saja jasa kebersihan, jasa pengamanan yang ada gaji bulanan bagi tenaga teknisnya atau tenaga yang bekerja untuk perusahaan outsourcingnya. Nah, seperti itu. Silakan dipilih sistem pembayaran sekaligus. Seperti ini. Ya, ini juga penyelesaian perselisihan, layanan penyelesaian bisa dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa LKPP yang gratis dan tidak berbiaya, atau juga melalui arbitrase, ini biayanya relatif besar, atau pengadilan negeri yang biayanya kecil tapi waktu penyelesaiannya cukup lama. Ya, silahkan dipilih. Dan juga kami tekankan dalam menyusun SPK ini, apabila terdapat keraguan, ya silakan berkoordinasi dengan unit kerja pengadaan barang jasa di tempat Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian. Untuk lebih baiknya, lebih sempurnanya rancangan kontrak atau baik SPK atau surat perjanjian ini. Ya, kemudian apabila telah selesai, silakan dirapikan hurufnya, letaknya apabila diperlukan. Kemudian disimpan dalam format PDF atau apabila ada printer yang PDF, silakan apakah itu Nitro atau Nitro PDF, Foxit PDF, dan yang lain sebagainya, atau juga bisa melalui aplikasi PDF online seperti Small PDF, I Love PDF, dan berbagai macam aplikasi lainnya. Ya, silakan disimpan dalam bentuk PDF. Misalnya di sini di Word sendiri ada fasilitas untuk menyimpan langsung ke PDF. Silakan ditekan F12 atau Save As, klik Save As, ya itu akan muncul seperti ini. Nah, terus silakan pada Save As Type, silakan pilih PDF. Seperti itu. Nah, ini dia. Silakan dirubah nama sesuai paket pekerjaan untuk memudahkan. Nah, silakan ditutup. Lalu kita kembali ke halaman LPSC tadi dan klik. Ya, perlu juga kita informasikan bahwa KAK rancangan kontrak ini tetap di print, ditandatangani oleh PPK untuk keperluan arsip, dan nantinya bila ada pemeriksaan atau audit akan memudahkan bagi PPK. Nah, kemudian klik rancangan kontrak, lalu klik upload. Nah, file rancangan kontrak ini seperti kami sampaikan tadi memang harus berekstensi PDF, begitu juga nantinya dokumen pemilihan yang ditetapkan oleh pejabat pengadaan juga harus berekstensi PDF, berbeda dengan dokumen-dokumen yang lain yang bisa menerima ekstensi teks, Word, atau juga XLS atau Excel, RAR, ZIP, dan JPEG atau ekstensi-ekstensi yang lain. Nah, di sini kita klik, ya oke, apabila telah diupload, silakan di close. Nah, akan tampil seperti ini. Data dukung HPS bisa diisikan di sini. Pakai itu mungkin kertas kerja survei, atau mungkin juga brosur dari pengecer, toko-toko pengecer misalnya, itu bisa juga, atau berdasarkan
survei online juga bisa, ini juga memungkinkan, atau survei harga dari distributor dan berbagai macam sumber harga yang intinya dapat dipertanggungjawabkan atau terjaga akuntabilitasnya. Kemudian apabila misalnya kita sudah mengisi data rumah PS, apabila perlu diupload, apabila tidak ya silakan. Yang penting buktinya bisa dibuktikan apabila dibutuhkan suatu saat nanti. Ya, kemudian pilih pejabat pengadaan. Nah, misalnya cari di sini, ya silakan. Apabila telah dipilih jenis kontrak, sum atau harga sekian, kemudian klik simpan dan buat paket. Nah, data paket telah tersimpan, artinya paket ini telah selesai dibuat oleh pejabat pembuat komitmen dan telah berada di akun pejabat pengadaan yang ditunjuk tadi oleh pejabat pembuat komitmen. Nah, paket yang telah tersimpan ini akan muncul di daftar paket. Dan kemudian kita klik di non tender. Nah, dia akan muncul di bagian paling atas. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pejabat pengadaan. Ya, sementara itu dulu tutorial dari kami. Insya Allah apabila ada waktu dan kesempatan akan kami coba menguraikan tutorial-tutorial lainnya. Semoga tutorial yang telah kami sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pengadaan.